Universitas Gadjah Mada, UGM, menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa pihak kampus telah mengamankan dan menyembunyikan seluruh skripsi mahasiswa angkatan 1985, termasuk yang diduga terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Informasi ini memicu gelombang kecurigaan baru di kalangan masyarakat, khususnya terkait keaslian ijazah dan skripsi Jokowi, yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985. Isu ini semakin memanas seiring dengan aksi beberapa kelompok yang menuntut klarifikasi, memicu debat sengit di media sosial dan tekanan terhadap institusi akademik ternama tersebut. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ini bermula pada Maret 2025, ketika Rismon Hassiholan-Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram dan alumni UGM, mengunggah analisis forensik digital di kanal YouTube Balige Academy, mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi. Rismon mengklaim bahwa sampul dan lembar pengesahan skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya tidak lazim pada era 1980-an, serta menyoroti ketidaksesuaian tanda tangan dosen penguji. Tuduhan ini didukung oleh tokoh seperti Rai Suryo, yang juga mempertanyakan teknologi pencetakan pada masa itu, memicu spekulasi publik bahwa dokumen tersebut mungkin dipalsukan. Puncaknya, pada 15 April 2025, ratusan anggota tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, dipimpin oleh Amin Rais, mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta akses langsung ke skripsi Jokowi. Namun, pihak kampus menyatakan bahwa skripsi tersebut tidak tersedia secara langsung dan memerlukan waktu untuk diambil dari arsip, sebuah pernyataan yang memicu tuduhan bahwa UGM sengaja menyembunyikan dokumen tersebut. Hingga kini, UGM belum mengizinkan pemeriksaan publik terhadap skripsi asli angkatan 1985, termasuk milik Jokowi, yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta. Langkah UGM dan dugaan penyembunyian. Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius Tabusa Saton Ralipu, menegaskan bahwa semua skripsi angkatan 1985, termasuk Jokowi, telah diamankan dalam arsip untuk melindungi data pribadi sesuai regulasi keterbukaan informasi publik. Ia menyebut bahwa dokumen asli disimpan dalam bentuk fisik dan digital, namun hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dengan permintaan resmi. Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, menambahkan bahwa skripsi Jokowi telah didigitalisasi sejak 2016 dan tersedia dalam sistem internal, meski tidak diumumkan secara terbuka. Namun, pernyataan ini justru memicu kecurigaan lebih lanjut. Sejumlah warganet di media sosial, khususnya X, menilai langkah UGM sebagai upaya menutupi kejanggalan, dengan beberapa mengklaim bahwa skripsi Jokowi baru dibuat pada 2018 berdasarkan analisis metadata digital. Aksi TPUA pada April 2025 juga melaporkan bahwa mereka hanya diperbolehkan melihat salinan terbatas, bukan dokumen asli, yang memperkuat narasi bahwa UGM membatasi akses untuk menyembunyikan fakta. Hingga saat ini, UGM belum rilis daftar lengkap skripsi angkatan 1985 untuk verifikasi publik, menambah bahan bakar spekulasi. Reaksi publik dan media sosial. Kecurigaan publik semakin meningkat sejak isu ini mencuat. Di X, tagar seperti sembunyikan skri dan ijazah palsu Jokowi menjadi trending pada Juni 2025, dengan banyak pengguna mempertanyakan kredibilitas UGM sebagai institusi akademik. Sebagian netizen mendukung tuduhan Rismon, menyebut bahwa penyembunyian skripsi adalah bukti adanya konspirasi untuk melindungi Jokowi. Di sisi lain, ada yang meminta bukti konkret, menilai narasi ini sebagai hoaks yang dimanfaatkan untuk serangan politik pasca kepresidenan Jokowi. Kelompok seperti TPUA dan penggugat seperti Muhammad Taufik, yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo pada Mei 2025, terus menekan UGM untuk membuka akses. Taufik mengklaim bahwa ketidakjelasan ini mencoreng integritas UGM dan meminta pemeriksaan independen. Sementara itu, pendukung Jokowi, termasuk teman seangkatannya seperti Fronojiwo, membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa proses kuliah dan skripsi Jokowi berjalan normal dengan mesin ketik pada era tersebut. Konteks historis dan implikasi. Isu ini tidak lepas dari konteks politik pasca jabatan Jokowi, yang berakhir pada Oktober 2024. Sejak Pilpres 2014, narasi tentang latar belakang akademik dan pribadi Jokowi sering dimanfaatkan untuk melemahkan reputasinya. Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan uji forensik, namun publik tetap skeptis karena ketidaktransparan UGM dalam menampilkan skripsi asli. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Markus Priyogunarto, menegaskan bahwa jika terbukti palsu, Jokowi dapat dijerat pidana, tetapi proses verifikasi memerlukan dokumen asli, yang kini sulit diakses. Implikasi lebih luas menyangkut kredibilitas UGM sebagai salah satu universitas terkemuka.
Jika terbukti menyembunyikan skripsi untuk melindungi seseorang, institusi ini berisiko kehilangan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika skripsi Jokowi terbukti asli, tekanan ini dapat dianggap sebagai upaya politisasi yang merugikan akademisi. Tantangan dan prospek. UGM menghadapi tekanan besar untuk membuktikan integritasnya. Permintaan verifikasi independen dari ahli forensik atau pihak ketiga menjadi sorotan, namun kampus tampak enggan melangkah lebih jauh dengan alasan perlindungan data. Pengacara Komardin, yang menggugat UGM ke PN Sleman pada Mei 2025, menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap arsip 1985, sebuah langkah yang bisa memakan waktu dan sumber daya besar. Prospek kasus ini bergantung pada kemauan UGM untuk membuka akses atau respons hukum dari Jokowi, yang pada April 2025 mengancam melaporkan pihak penuduh. Jika skripsi tetap disembunyikan, kecurigaan publik dapat berlarut, memengaruhi persepsi terhadap institusi pendidikan dan warisan politik Jokowi. Sebaliknya, klarifikasi terbuka dapat mengakhiri spekulasi, meskipun risiko konfrontasi politik tetap ada. Kabar bahwa UGM mengamankan dan menyembunyikan skripsi angkatan 1985, termasuk milik Jokowi, telah memicu kecurigaan publik terhadap keaslian ijazah mantan presiden tersebut. Didorong oleh analisis Rismon Sianipar dan tekanan kelompok seperti TPUA, isu ini mengguncang kredibilitas UGM dan memperdalam polarisasi pasca kepresidenan Jokowi. Di tengah ketidakjelasan akses dokumen asli, kebenaran tetap menjadi ujian bagi integritas akademik dan kepercayaan publik di Indonesia.